teman-teman, kami dari kelompok 7 mata kuliah Media Pembelajaran A419 yang beranggotakan saya sendiri, Anggela Sari Fatimah, dan rekan-rekan saya, Nur Maimunah, Indriati Ika Astianingsih, dan Rizmi Widarti. Kami akan membahas materi kelas 3, tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup, sebaiknya kita mengetahui apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Dalam dunia biologi, yang termasuk ke dalam golongan makhluk hidup adalah mikroorganisme seperti bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Adapun ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama ialah berkembang biak. Berkembang biak merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak keturunan. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunannya. Cara berkembang biak makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Pada hewan tingkat tinggi umumnya berkembang biak dilakukan secara generatif. Contohnya ikan, katak, burung, dan mamalia. Secara vegetatif umumnya dilakukan oleh hewan di tingkat rendah, misalnya lebah, pramesium, ubur-ubur, dan bintang laut. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu bernapas. Bernapas adalah mengambil udara dari luar dan mengeluarkan udara dari dalam. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasan pada hewan yang pertama menggunakan insang, contohnya ikan, dan paru-paru, contohnya kucing, dan ada yang menggunakan kulit, contohnya adalah cacing tanah. Makhluk hidup seperti tumbuhan juga bernapas. Alat pernapasan berupa stomata dan lentisel. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah bergerak. Salah satu ciri yang sangat membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan akan nampak sangat jelas karena manusia dan hewan mempunyai alat gerak. Alat gerak pada manusia berupa kaki dan tangan, sementara alat gerak pada hewan dapat berupa kaki, sayap, sirip, dan lain-lain. Tumbuhan juga mampu bergerak. Gerak pada tumbuhan sulit diamati secara kasat mata. Contohnya gerak pada tumbuhan, gerak menutup daun. Putri malu. Ciri yang selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan suatu proses bertambah besarnya ukuran makhluk hidup, dan penambahan ukuran ini tidak kembali kepada ukuran semula. Sedangkan berkembang merupakan suatu proses pencapaian kedewasaan mulai dari bentuk atau keadaan yang sederhana, misalnya biji, ke bentuk atau keadaan yang makin kompleks, misalnya pohon. Ciri yang selanjutnya adalah memerlukan makanan dan minum. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup sebagai sumber tenaga untuk tumbuh kembang dan untuk mengganti sel-sel yang telah rusak. Sedangkan air diperlukan untuk keseimbangan tubuh, pelarut beberapa zat vitamin dan mineral. Makanan diubah menjadi zat-zat yang diperlukan tubuh setelah melalui proses biologi dan kimiawi. Ciri makhluk hidup yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa. Zat sisa dari proses produksi harus dikeluarkan, jika tidak akan menimbulkan racun di dalam tubuh. Zat sisa yang dikeluarkan bisa berupa cairan, gas, ataupun zat padat. Alat pengeluaran zat sisa pada hewan atau manusia yaitu paru-paru mengeluarkan CO2, kulit mengeluarkan keringat, dan ginjal mengeluarkan urin.